Tentu perlu ada penelitian, Bang, ya. Saya tidak mau mensimplifikasi bahwa ini akan terjadi gemuruh di internal. Tapi kalau kita melihat yang tampak di permukaan itu, PKS saya lihat sampai saat ini, itu kan suasana hatinya agak galau akut. Kalau gamang itu terlampau halus. Halus ya. Ini galau akut. Sama orangnya halus kok Mas Edi. Kenapa galau akut? Satu sisi, PKS ini nggak bisa lepas dari Anies Baswedan. Karena Anies ini dalam banyak hal memberikan faedah dan insentif kolektoral ke PKS. Ya. Tapi pada saat yang bersamaan, PKS nggak nyaman, bukan karena Muhaimin jadi wakil. Ini menyatukan dua kolam yang berbeda, dua mazhab yang berbeda. Bukan perkara gampang. Makanya PKS itu sampai saat ini sebenarnya memberikan dukungan politik kepada Anies dengan catatan. Ya. Belum tentu PKB dan belum tentu Muhaimin. Makanya mereka ini nunggu rapat dan sidang Majelis Syuro soal keputusan politik mereka seperti apa. Padahal kalau kita tahu, PKS ini kan selalu menyatakan samikna wa to'na, tegak lurus, ya taat secara robotik kepada Anies. Karena yang memberikan insentif elektoral selama ini kepada PKS salah satunya Anies Baswedan. Tapi kan nggak nyamannya PKS itu ketika ada PKB dan ada Muhaimin Iskandar. Kan kepentingannya adalah kalau PKS ingin maju tentu berharap dong PKB ini nggak maju. Inilah yang saya kira kompetisi di internal antar partai-partai Islam ini terjadi di dalamnya. Kalau PKS dengan PAN mungkin tidak akan terjadi friksi. Karena basis konstituennya sama, Muslim, perkotaan. Tapi kalau dengan PKB beda ceritanya, Pak. Perang-perangan antara kunut nggak kunut, perang-perangan antara ziarah kubur dan nggak ziarah kubur. Iya, bid'ah nggak bid'ah. Kan dari dulu, basis-basis NU khususnya, setahu saya itu perang terbuka bahkan sampai hari ini ketika dikafir-kafirkan di bid'ah TBC itu, tapi bukan tuberkulosis. Selain penyakitnya ya? Iya, coba sebutin TBC itu apa? Apa Gus? Ini Mas Edi itu sebetulnya. Ada bid'ah lah, ada hurafat lah, dan gitu, dan seterusnya, ada taklid dan semacamnya. Yang ingin saya katakan, ini adalah soal ego sektoral antara PKS dengan PKB itu tidak bisa diredam begitu saja, Bang. Ya ada problem ideologis yang harus diselesaikan di sana itu ya. Itu juga jangan-jangan ya yang membuat PKS nggak ikut hadir di deklarasi. Oh iya dong. Makanya saya bilang itu galau akut. Jadi hati dan pikirannya itu terbelah PKS, hatinya ke Anies tapi pikirannya nggak ke PKB dan Muhaimin. Itu yang terjadi. Dua momen penting loh PKS itu nggak hadir. Deklarasi di Surabaya tak hadir. Pertemuan Nasdem dengan PKB nggak ketemu. Bagaimana mungkin PKS ini menyatakan diri menjadi bagian dari koalisi perubahan tapi event penting nggak hadir, Pak? Kan nggak perlu ahli untuk menjelaskan ini semua. Anak SD aja tahu bagaimana perasaan PKS yang sesungguhnya.